Halo Jakarta, kembali lagi di Sudut Warga. Kali ini saya bersama Mas Sigit dan Mas Andi Pratama Hadiansyah ya Mas ya. Iya. Penghuni dan pengurus koperasi Flat Menteng. Iya, betul. Makasih Iya. loh Mas ini di Kobam ini ya. Iya, di Gopam, salah satu anggota juga. Anggota juga. Iya. Dan ini lagi viral ya, karena dari Juli kemarin itu kan sempat jadi fenomena yang ini ya, Iya. banyak sorotan gitu Iya, ya. banyak sorotan. Kok orang berpikir kok bisa tinggal di tengah kota Benar. Menteng dengan harga di bawah 500 juta gitu kan. Itu ceritanya gimana tuh Mas? Kita belakangin Mas, ceritain Mas. Kalau ngomongin ceritanya cukup panjang Nggak apa-apa, sekali ya. Mas. Jadi awalnya dari ide dasarnya kan memang dari Pak Marco Kusumawijaya ya. Ya. Kayak gitu, dan juga Mbak Elisa ditambahin Mbak Elisa gitu. Elisa Stanujaya juga. Ya, yang Rujak Center. Rujak Center for Women Studies, beliau direkturnya Rujak, dan juga sekarang beliau jadi ketua koperasinya Rumah Oh, Menteng. ini koperasi ini, Iya. koperasi Kobam ini. Iya, jadi pertama dari Pak Marco itu yang punya ide ini udah cukup lama sih kayak gitu. Beliau banyak melemparkan ide ini bahkan ke pemerintah juga mungkin ide-idenya, tapi mungkin pemerintah tidak tertarik ya gitu mungkin ya dengan ide ini gitu kan. Akhirnya Karena nggak menghasilkan cuan kali Mas. Bagi mungkin ya, pemerintah. mungkin ya. Enggak, proyeknya yang kurang gede. Bisa jadi. Mungkin itu dari situ kayak wah, daripada kita nunggu terus nunggu pemerintah dan sebagainya, ya udah kita eksekusi sendiri aja gitu Ya. kan. Nah akhirnya beliau mulai ngajak teman-teman terdekatnya. Salah satunya kayak saya yang diajak itu adalah istri saya kayak gitu sebelumnya. Oh, istri di mana? Kerja di mana? Kebetulan kerja kantornya kalau jalan kaki 10-15 menit lah dari sini. Dari sini, oh berarti masih di segitiga emas ini ya? Iya, benar, masih di lingkungan ini. Kalau dulu dia sebelum sini tinggalnya di Jakarta Utara. Wah, jauh banget. Iya, jadi merasakan langsung dan kayak betul dulu di Jakarta Utara seperti apa. Ya mungkin banyak teman-teman yang udah tahu ya kondisi di sana kayak gimana gitu. Akhirnya saat punya tawaran di sini dan dia udah tahu lingkungan rumah Pak Marco ini seperti apa, ya tanpa pikir panjang langsung oke. Gitu. Iyalah. Itu tahun berapa idenya Mas Marco Kusumawijaya pengen ngebentuk ini? Kalau idenya sudah cukup lama sekali ya, mungkin 15-20 tahun yang lalu, tapi mulai benar-benar bulat itu sekitar 2020 kalau nggak salah. Oh, iya. Dari situ dia mulai mengumpulkan teman dan sebagainya kayak gitu, dan akhirnya di 2022 ide ini mulai kelihatan lah bentuknya kayak gitu, mulai semakin mengerucut lagi. calon penghuninya itu mulai istilahnya udah mulai fix lah kayak gitu. Ya. Nah walaupun waktu itu sebenarnya masih beberapa ada yang akhirnya nggak jadi, beberapa akhirnya mungkin ada orang baru lagi kayak gitu. Nah di 2022 itu Rujak juga membantu advokasi untuk regulasi rumah flat ini. Jadi memang kami kalau dibilang kami adalah pertama yang menggunakan regulasi rumah flat secara resmi kayak gitu. Oh, Di jadi Indonesia apa di Jakarta? Jakarta. Kalau regulasinya itu maksudnya di Pergub DKI. Gitu. Itu keluarnya tahun 2022, akhirnya kami gas untuk ngurus berbagai macam hal, perizinan IMB lah dan sebagainya, dan akhirnya IMB itu turun di Januari 2023. Oh, baru ya. Ya, akhirnya langsung gas pembangunan selesai di 2024 akhir. berarti inkubasinya cukup lama ya? Iya, Dari tahun 2020, iya 20. terrealisasi tahun 2000, 23. enggak, terrealisasi fisik. Oh, fisik akhir Oh, fisik 24. 24. Iya, Kan regulasi untuk flat itu kan tahun 2003 keluarnya. 2022. Iya. Akhirnya kami IMB-nya keluar di 2023. Soalnya kan kita butuh spare tuh buat Iya, betul. beberapa bulan gitu. Anggota berapa keseluruhan Mas sama sekalian penghuninya total? Kalau anggota atau penghuni totalnya itu ada sekitar 15-an, 17 orang gitu. Tapi kalau ngomongin unitnya itu ada 9 unit, 3 unit untuk komersial, salah satunya Kobam ini Kobam kayak ini, gitu. ya. Terus kami ada kamar yang kami sewakan yang dikelola oleh koperasi. Itu berapa sewanya itu? Kami ada sewa harian gitu, kayaknya 300.000 gitu deh. Oh, gitu ya. Tapi itu pun juga buat Full. kayak ada tempat tidur full, terus meja, terus sama ada kamar mandi dalam. Kayak hotel gitu berarti atau kayak Iya, mirip-mirip hotel gitulah, mirip-mirip. ada berapa unit? Satu doang. Iya, cuma satu aja. Itu kalau saya sama Mas Sigit mau pesen bagaimana? Kalau kamar disewakan itu? Ya itu memang nanti
hubunginya ke kami kayak gitu Oke. lewat Instagram ya. Untuk saat ini masih cuma lewat Instagram. Apa saja. namanya Mas kalau boleh tahu Instagramnya? KSU Rumah Flat Menteng. Oh, KSU. Rumah Flat Menteng. Jadi di situ kami sebenarnya lebih ke yang kenal-kenal sih. Kayak gini mungkin saya sama Mas sudah kenal nih. Kita udah tahu backgroundnya seperti apa. Nah itu akan kami perbolehkan. Jadi kami benar-benar Selektif ya? Selektif, banget. oke. Kami tidak menyewakan untuk Umum. banget gitu sebenarnya. Dan semuanya harus baik kayak berrekomendasi ini ada yang mau nyewa nih, ini temannya ini gitu. Oh, jelas ya ada rekomendasinya Iya, ya. gitu. Oke. Friend to friend. Iya, Iya, friend to betul. friend. Soalnya kami juga sebenarnya nggak mau yang benar-benar apa ya kayak yang habis-habisan gitu promosi Iya. gitu enggak sih kami. Bagus Kayak Mas. secukupnya aja. Jadi biar lebih selektif dan lebih terpercaya gitu Mas. Iya, Jadi betul. takut kehilangan atau apa kan kita Mas penghuni dan koperasi juga yang rugi nantinya Iya. kan. Kayak gitu. Terus ada rujak yang digunakan sebagai kantor juga Iya. gitu di lantai dasar sama-sama 3 unit tuh. Terus sisanya ada sebenarnya ada 7 unit, cuma ada 2 unit jadikan 1. Jadi totalnya sekarang ada 6 unit yang untuk hunian gitu. Oh, 6 Dan unit ya. dengan luasan yang berbeda-beda semua kayak gitu. Ada yang 40 paling kecil. 40 itu berarti 8 kali 5 atau Iya sekitar segitu Segitu ya. 8 kali 5. ya lebih besar dari ini apartemen apa rumah Susunawa. Oh iya. Kan itu cuma 30 mereka rata. Iya, 30. Kadang ada yang cuman 25. Kalau nggak salah. Iya Itu 25 juga. rumah ada. subsidi cuma 14 yang akhirnya di Ya, terus mekanismenya gimana Mas? Kayak yang kan waktu itu kan idenya itu kan Iya. dia Mas Marco itu nyari-nyari orang atau gimana kalaupun nyari sistemnya bagaimana? Dia bayar dulu DP atau apa kayak gimana? Kan Iya. biar semua tahu nih. Ya biar kan harus pembangunan fisik kan. Iya. Iya betul. Jadi memang kami nggak ada apa ya istilahnya nggak ada investor duluan gitu. Iya. Jadi investornya ini sebenarnya juga calon penghuni itu sendiri kayak Oh, gitu kan. Jadi pertama kami berkumpul dulu, sepakat dulu. Store ini, berapa gitu ya. Iya calon penghuni ini ngumpul dulu, sepakat dulu atas semua aturan. Soalnya aturannya juga kami cukup ketat sekali Yes. gitu. Biar sama-sama nyaman ya ini ya. Ya. Kayak gitu. Nah setelah itu barulah penentuan. Oh nanti kita mau kan seperti apa gitu. Nah akhirnya dari situ ketemu tuh biaya-biaya kayak gitu. Nah memang kalau di awal cukup besar di awal karena kami harus membayar sekitar 40% ke kontraktor untuk biaya awal gitu. Jadi nanti setelahnya sisanya itu 10%, 20% Cicil. itu nyicil selama pembangunan kayak gitu, selama proses pembangunan. Jadi sekitar 18 bulan itu kami di akhir pembangunan harus sudah lunas kayak gitu aja. Sebenarnya kalau dibilang nyicil ya nggak nyicil juga sih, soalnya cuma 2 tahun. Istilahnya installment kalau sekarang. Iya. Berapa bulan gitu ya. Iya, berapa bulan. Kalau ada berapa rumah saya lihat oh installment berapa bulan gitu. Nah, ya. Berarti Gitu. di sini nggak ada sistem namanya SHM segala macam Mas apa gimana? Yang Oh iya kepemilikannya gimana Ya, itu? kepemilikannya pertama kalau kita ngomongin tanah tetap SHM-nya dimiliki pemilik tanah kayak gitu. Nah, terus di situ bangunannya SHGB bangunan itu dimiliki oleh koperasi, jadi bukan oleh penghuni kayak gitu. Nah, dari situ punya perjanjian pertama pemilik tanah dan koperasi punya perjanjian sewa tanah 60 tahun. Koperasi dengan Pemilik tanah. Dengan pemilik tanah ini punya perjanjian 60 tahun. Iya 60 tahun dan itu dengan berbagai macam aturan-aturannya udah lengkap semua kayak gitu. Semuanya kami ada aturan hitam di atas putih lah jelas kayak gitu. Nah, terus anggota koperasi dengan penghuni gimana? Nah, koperasi dengan penghuni ada lagi semacam perjanjian keanggotaan kayak gitu. Jadi ada perjanjian kerjasama antara koperasi dan penghuni kayak gitu. Yes. Itu jadi semuanya lewat perjanjian ya kayak gitu. Itu ada semua. Jadi artinya di sini pemilik tanah itu tidak kehilangan tanahnya ya? Iya betul. Iya. Dan dia tetap dapat Masukan ya? masukan sewa tanah per bulannya itu dia tetap dapat. Oh dapat ya dari Iya, itu. dapat, Iya. iya. Terus pemilik tanahnya siapa sih sebenarnya di sini Mas? Atau Mas Pemilik Marco sendiri tanahnya atau Pak Marco sendiri Mas gitu, Marco sendiri. sebagai yang punya ide. Dia kayak waktu itu sebenarnya dia kayak cuma saya pengen renovasi rumah nih. Udah waktunya rumah saya direnovasi gitu. Dan akhirnya dia mikir kayak kalau saya renovasi sendiri, duitnya full harus saya sendiri semua gitu kan. Nah, tapi gimana nih biar mungkin saya bisa sharing akhirnya kan biaya ini kan disaringkan dengan calon penghuni yang lain kan gitu. Jadi lebih ringan lah ya. Lebih ringan yang seperti saya ini dapat manfaatnya, saya dapat hunian di tempat yang strategis dengan harga yang lebih terjangkau gitu kan daripada tetangga-tetangganya. Nah, Pak Marco
tanahnya tetap hak miliknya dia, dan dia setiap bulan tetap dapat pemasukan gitu. Dia juga di sini juga. Di sini juga. Oh, gitu. Kebetulan dia yang lantai 1 itu full, satu flat, satu lantai itu buat aku aja, yang 2 unit jadi 1 itu. Mas, tadi kan kita udah ngobrol tuh off the record. Nah, Iya. Mas bisa jelasin lagi nggak terkait simpanan pokok kayak gimana? Terus bulanannya bayar berapa sebagai anggota koperasi, sebagai penghuni gitu gimana, Mas? Mekanismenya? Oh iya. Jadi kalau pembiayaan memang kami di sini tidak ada akad jual beli ya. Nggak ada ya, Nggak ada akad jual beli. Oh, nggak ada ya? Iya, jadi akadnya itu adalah kami membayar awal itu adalah untuk simpanan pokok koperasi kayak gitu. Yang dimana nanti misalkan saya mau keluar jadi keanggotaan, ya simpanan pokok saya kembali gitu. Plus sisa hasil usaha ya, karena kita bisnisnya pakai koperasi gitu. Nah, di simpanan pokok itu di awal itu sesuai dengan luasan masing-masing kayak gitu. Per meternya berapa di ini gitu ya? Berapa, dan dia karena memang kami membangun dari awal, jadi dia masih bisa custom gitu. Ya. Ya. Ada beberapa yang custom, jadi ya biaya jadi akan lebih tinggi gitu kan. Nah, kalau kayak saya itu termasuk yang tidak ada custom sama sekali ya. Standar lah ya. Ya, benar-benar yang standar sekali itu sekitar 40 meter persegi, unit kami itu sekitar 380 juta kayak gitu. Harganya ya. Harganya iya, untuk yang dan paling dasar ya gitu ya. Yang lain Tapi itu kontrak berapa tahun segitu? Tadi 60 tahun? 6 tahun 60 tahun, Oh, iya, 60 tahun ininya, tapi membayarkan sewa tanahnya itu per bulan. per bulan. Jadi cukup Itu berapa, Mas? 600.000. Oh, murah ya. Iya, 600.000. Jadi cukup rendah akhirnya. Kalau kami misalkan nih tetap 60 tahun sewanya tetap di awal misalkan, ya tetap jadi mahal aja. Iya, Tapi betul. sistemnya nggak bisa diambil alihkan ya. Misalnya saya mau Dipindah tangankan gitu. tangankan misalnya kayak, Mas saya mau dong ke tempatmu, terus itu nggak bisa gak? Nggak bisa. Jadi kalau misalkan saya mau ngambil memindahkan ke Mas ya misalkan ya, prosesnya itu kalau saya keluar saya harus kembalikan unit saya dulu itu ke koperasi. Oh, Nanti koperasi yang akan mencari calon pembeli. Mencari calon pembeli. Tapi saya bisa merekomendasikan ini, saya punya teman, kayaknya teman saya ini mau nih ngambil alih unit saya gitu kan. Nah, nanti saya ngenalin ke koperasi, saya yang merekomkan. Nah, nanti tapi koperasi tetap berhak untuk menyeleksi itu. Berarti kewajiban-kewajiban nanti dilanjutkan oleh yang lanjutin itu. Itu betul. Ini beda loh, Mas, koperasinya jelas. Iya, Kayak koperasi Desa Merah Putih. Ya, nggak bisa apple to apple. Ini kan lebih ke komunal ya. Iya, lebih komunal. Komunal, Jadi komunitas. semuanya dimanfaatkan oleh mendapatkan manfaat ya. Dari anggota untuk anggota, bener-bener. Bukan dari anggota untuk pengurus. Kan ada begitu kan. Soalnya pengurusnya juga Anggota. sendiri, Dan menghuni sendiri. Ini bukan orang yang di luar. Biar komunitas ini kan komunitas ya, lebih ke community ya. Terus nggak bisa spekulasi harga akhirnya. Oh. Sebenarnya masalah kita itu sebenarnya dulu kan harga ya segitu-gitu aja ya. Tapi karena spekulan ini Betul. harga lah. ya, Dimainkan. ya, Mafia tanah itu. ya, kayak gitu. Mafia tanah itu. Tapi kalau untuk IPL itu ada nggak sih? Ada. Jadi, Di luar tadi, yang di luar sewa tanah itu? iya, di luar sewa tanah. Jadi kayak IPL ya. IPL itu kan sebenarnya kayak untuk kalau di sini kan kami ada iuran wajib koperasi, itu per anggota itu 50.000 per orang. Ya, terus ada untuk kebersihan, keamanan gitu itu ininya kami ke RW itu sekitar, kalau unit saya itu kenanya sekitar 160.000. Jadi plus 2 kali saya anggota di unit kami 2 orang yang dewasa ya, yang bayar iuran wajib ini yang dewasa saja di atas 17 apa 18 ya kalau nggak salah kalau di koperasi itu. Nah, itu jadi sekitar 250. Terus pokoknya lain-lain plus sewa tanah plus biaya air, listrik, dan wifi itu kalau di unit saya per bulan itu saya bayar sekitar 2 juta lah kayak gitu. Ya itu worth it lah. udah semua. Daerah maintenance. Terus kalau untuk maintenance gimana? Ya, Maintenance nanti kalau untuk maintenance kecil itu kami biasanya ngambil dari uang Servis di sini. uang kas itu Di koperasi menyediakan servisnya, iya jasanya. Iya kayak gitu. Nah, nanti tapi kalau misalkan yang maintenance besar biasanya kami ada musyawarah dulu, nanti kami iuran lagi gitu. Mas, ini kan saya sama Mas Sigit melihat nih di depan ini nggak ada motor, nggak ada mobil. Itu kalau mereka punya kendaraan pribadi taruh di mana nih, Mas, kalau boleh tahu? Iya, kami memang mendukung untuk
tidak punya kendaraan kayak gitu. Jadi di sini kami transportasi tidak umum. menyediakan parkir. Iya, betul. Kalau sepeda itu bisa dimasukkan di bawah tangga, ada space kecil buat Kalau parkir. motor juga nggak boleh ya? Motor sebenarnya nggak boleh, tapi ini ada satu teman yang memang dari awal dia udah punya motor, itu kayak pengecualian gitu. Yang sebenarnya mau dia jual juga, cuma masih belum laku aja gitu. Beli aja ya. Jadi ini berarti semua penghuni ini nggak ada kendaraan pribadi? Nggak ada. Iya. Nggak ada ya. Mayoritas pakai transportasi umum semua. Bagus, Iya, bagus. iya. Untuk semua. Ya karena deket sih ya. Dekat, Iya. stasiun dekat, Sudirman sini kan? Iya. MRT juga MRT, LRT, iya. bandara, KA bandara. Semua apalagi aplikasi hijau kan banyak kan? Iya betul. Enak lah gitu. Iya. Jadi ya dengan kemudahan itu ya masa masih mau menggunakan. Iya betul juga. Udah dikasih kemudahan itu. Akses. Jadi Mas mau dari apa nih? Ada berapa lama sekarang ini? Kalau saya berpindahnya itu di bulan Januari sih. Januari tahun ini. Iya Januari. Berarti 8 bulan ya? Iya silakan. Kalau beberapa teman-teman ada yang mulai dari Tahun kemarin? Iya November Desember tahun lalu udah. Waktu Pilkada DKI kemarin Mas 2024, ada nggak cagup yang kesini? Dari 3 calon itu? Kalau cakup enggak ada sih. Nggak ada ya? Enggak ada. Iya. Terus ngomong kalau untuk biaya ini apa? Utility gitu, utilitas kayak air, terus kemudian listrik, gimana itu? Ya itu kami sesuai unit kami masing-masing. Ada meterannya masing-masing ya? Meteran sendiri-sendiri semuanya. Terus kami juga ada yang meteran bersama, yang itu nanti untuk kami fasum bersama. Iya. Fasumnya gitu ya? Iya untuk fasumnya. Oh, karena kan buat taman kan betul listrik Iya, gitu betul. kan? Nah, itu nanti kami total, kami bagi Rata ini. gitu. Oh iya. Berarti emang semua gotong royong lah ya? Iya betul. Ini bergotong royong ini. Iya. Keadilan sosial lah, sila kelima udah sesuai. Iya. Tapi bukan ada terus semua ini masing-masing kepemilikannya tergantung luasannya ya. Luasan masing-masing. Kewajibannya tergantung luasan. Iya. Betul. Kecuali yang Kalau flat itu ngomongin fasum. Iya. Kalau ngomongin kewajiban kami tetap sesuai luasan, tapi kalau ngomongin suara, satu anggota tetap bulat satu suara, kan tetap asasnya koperasi seperti itu. Iya, iya. Kalau mungkin PT kan ya kamu tergantung sahammu berapa Sahammu gitu berapa. kan. Sahammu. Kalau di sini bukan berdasarkan luasan hunian. Iya bukan. Jadi akan sama itu yang kami cukup senang gitu, walaupun saya kan kayak unitnya paling kecil nih. Ya. Tapi bukan berarti Bukannya semuanya sama 40? Beda. ada yang Ada yang 60, 70 juga ada? 70 sama 100? 80. Oh nggak ada yang 100 ya? Iya, 80 ada. untuk. Ini Mas Marco yang paling gede. Iya, Karena dia pemilik tanah. Iya. Itu 80 plus 40 kayak gitu. Tapi sebenarnya juga bukan karena tanah juga, tetap dia harus ikut membayar ini biaya pembangunan juga. Iya. IPL-nya beda juga kan itu ya? Pasti beda lah. Beda semua sesuai dengan Meterannya. iya meterannya. Meteran larinya berapa? Dan luasnya masing-masing. Iya. Jadi benar-benar adil, secara itunya adil. Ini Mas, aku pengen tahu nih, selama menghuni di sini, kira-kira mendapatkan apa aja manfaatnya yang secara buat kehidupan profesional dengan Mas Andi itu? Iya. Kebetulan kalau saya memang sebelum apa namanya? Sorry. Udah Putra? Belum. Oh belum. Kami nikahnya juga baru. Oh baru. Kami nikahnya itu barengan di rumah ini jadi. Oh jadi itu ya. Jadi masuk langsung nikah gitu? Atau Iya. nikah dulu baru masuk? Nikah dulu. Jadi benar-benar setelah nikah kami langsung ini sebelum nikah kan kayak istilah udah mulai pindahan ya, tapi belum ditempati gitu. Sebenarnya kami sudah dari awal waktu merencana nikah pun juga kami sempat berdebat gitu. Kayak mau saya sih waktu itu enggak lah ada Jakarta gitu. Walaupun dia sebenarnya udah punya istilahnya udah naruh uang ya di sini ya kayak gitu. Saya waktu itu kayak enggak lah jangan gitu. Kayak dikontrakin aja dulu, waktu itu saya belum tahu detail kayak ininya kayak gimana konsepnya. Dikontrakin nggak boleh kan? Nggak boleh ternyata. Saya juga taunya kan setelah kami ngobrol panjang saya baru tahu kayak gitu. Nggak boleh dikontrakkan. Iya, kayak saya udah pikiran kayak oh ya nggak apa-apa lah, mungkin 2-3 tahun di Jakarta terus nanti kita secepatnya pergi dari Jakarta gitu. Kayak saya merasa kayak saya taunya sebelumnya rumah-rumah di Jakarta itu yang di jangkauan kami itu sangat tidak layak kayak gitu. Iya betul. Jadi saya tetap membayangkan itu kayak soalnya kami tetap saya mikir saya sama istri juga kayaknya nggak akan lama lah ya dapat rumah yang layak di Jakarta gitu. Ya, apalagi mahal kan harga tanah tengah kota gitu kan nggak mungkin ya. Iya dengan budget kami saya mikirkan itu, jadi kayak waktu itu kayak wah paling ya biasa-biasa aja jadinya. Oh ternyata pas kami sudah pindah sudah menghuni di sini ya memang
perlu proses adaptasi sih, kayak saya 1 bulan gitu lah adaptasi, itu langsung menyenangkan sekali gitu. Ternyata Nyaman gitu ya? nyaman unitnya, balkon di 2 sisi, terus ada cross ventilasi ya, jadi cukup nyaman. Saya nggak perlu menggunakan AC lagi Gitu ya? full kayak gitu. Jadi paling nggak di kondisi tertentu aja. Efisien energi juga ya. Iya, betul kayak gitu. Terus benar-benar Efisiensi ya. layoutnya benar-benar kami yang ngatur sendiri gitu. Jadi itu cukup menyenangkannya di situ. Kalau biasanya kan sudah template nih dari kontraktor atau mungkin dari pengembangnya seperti apa ya kayak gitu ya. Jadi kami nggak bisa mikir, nggak bisa ini benar-benar sesuai dengan yang kami mau gitu. Kalau dari sisi waktu, akses transportasi gimana? Oh, akhirnya sangat mudah sekali ya. Saya enak sekali, saya kalau keluar itu selalu kayak yang lain kan ke arah sini nih kalau pagi. Iya betul. Kita Saya yang ke sana. kemana, saya akhirnya nggak merasakan yang penuh-penuhan itu kayak gitu. Itu. Ada rencana mau ekspansi kayak begini lagi nggak Mas di daerah Jakarta? Ada di sih. daerah mana gitu? Iya, ini kami beberapa udah mulai proses gitu, tapi pembangunannya belum. Tapi koperasi atau Sama juga. Sama akan koperasi juga. koperasi? Tapi koperasi untuk penghuni yang di sana gitu Iya, ya. betul. Di daerah mana Mas? Ini yang sudah fix, yang sudah proses seleksi akhir itu Matraman sama Pancoran. Terus ada lagi di dekat sini juga, di Menteng juga. Terus nanti setelahnya, ini masih belum kami publish, ada beberapa kayak di Pejaten, Rawamangun gitu. Calon penghuninya udah ada semua. Calon penghuni Belum semua, soalnya kami selesaikan dulu. Yang 3 pertama ini sudah ada. full tuh udah. Udah full, udah over semua. Jadi akhirnya kami seleksi gitu. Iya. Kan apply gitu. Ini terus ada komitmennya kan, dia harus komitmen full kan. Kemarin gitu. pas kita buka open formulir itu yang ngisi sekitar 2.000 orang. Wow. Ya 1.600, tapi akhirnya banyak juga yang susulan gitu. Ya, hampir 2.000 lah. Akhirnya yang kepilih berapa orang yang 3 di tempat itu? Yang kepilih di 2 tempat pertama itu kayaknya cuma sekitar 30-an. Wow. Ya, kan luas tanahnya nggak Terus besar. yang di unit ketiga itu kami cuma 6 orang gitu, soalnya juga unitnya terbatas. Iya. Tapi menarik ya konsep ini ya, sebenarnya kan mengurangi beban pemerintah untuk menyediakan hunian ya. Iya, Sebenarnya iya. Makanya saya juga kaget juga pas diceritain kok pemerintah provinsi kayak nggak tertarik gitu loh dengan model yang sebenarnya bagus banget. Kan kalau pemerintah itu kan mungkin harus masif ya, Iya, karena betul. banyak harus ditampung. Kalau ini kan lebih ke custom, Iya. lebih ke komunitas, lebih ke individu lah ya, jadi Iya. enak gitu ya. Ya sudah beberapa kali main ke sini itu Kementerian PKP sama Koperasi sih. Itu beberapa kali udah main ke sini kayak Dirjen, Pak Wamen, terus beberapa staf sus juga dari PKP kayak gitu. Tapi main aja kan mereka. Iya. Realisasikan atau enggak? Ya biasanya Kan pemerintah suka comot-comot gitu. mengklaim udah berhasil nih Kementerian Koperasi nih padahal PUPR. sama sekali. Ya kami Enggak, itu kan biasanya begitu. Iya, Biasanya kan begitu Mas. Iya, jadi ya kami harapan ya waktu itu mungkin kami berharap sih ini bisa di-copy gitu untuk soalnya ya kita lihat aja dari yang nge-apply tadi itu 2.000 orang ya, hampir 2.000 orang itu berarti kan hampir 2.000 orang itu belum punya hunian yang layak kayak gitu. Banyak Mas. Banyak banget. Dan itu ya cuma sebagian kecil aja kan pastinya gitu kan. Berarti masih banyak ribuan orang bahkan jutaan orang yang di Indonesia ini yang butuh ditolong untuk mendapatkan hunian yang layak. Ini PR sebenarnya PR juga buat gubernur dan wakil gubernur DKI. Biasanya kan kayak gini kan mau tinggal di rumah susun nggak mau beli apartemen yang bagus kemahalan Iya, ya. betul. Ini tengahnya gitu. Iya. Ya nggak? Middle lah. Iya, case saya itu seperti itu. Iya kan? Hampir semuanya begitu. Iya, mau kami mau beli yang subsidi itu gaji kami di atasnya maksimalnya itu, tapi di atasnya itu cuma dikit. Iya, betul. Di atas batas maksimalnya cuma Mau ngakses yang hunian setelahnya tengah ini udah terlalu jauh selangit gitu. udah. Udah nggak mungkin lah ya. Bahkan saya dulu aja tuh kayak mau punya rumah yang layak di Jakarta itu buat mimpi aja nggak berani gitu. Iya betul. Saya aja juga nggak berani Mas. Iya. Sekarang. Kecuali punya tambang gitu. Ya ikut-ikutan Mas. Iya kalau gua tambang kan bisa di Pakubuwono, di Senayan. Sangat bisa sih kalau punya tanah. Tapi kan
kan kita maksudnya nggak kecipratan. Nggak, ini kan untuk kita yang biasa-biasa aja. Memang impian ini kan impian jadi banyak kayak kita lah, miskin kagak, kaya juga enggak kan gitu kan. Nah, dapat bantuan pemerintah juga kan begitu. Akhirnya juga harus berdikari kan begitu kan. Mau nggak mau kan itu. Ada lagi Mas Sigit? Ya kurang lebih cukup sih. Menarik juga sih jadi konsep-konsep ini kan. Memang ini sebenarnya bisa di copy paste ya di tempat lain ya. Di kota-kota lain juga bisa ya. Sesuaikan dikit aja lah di kota-kota lain juga pasti punya ininya sendiri-sendiri. Karena kan persoalan yang jamak lah umum ya di semua wilayah urban perkotaan itu kan begitu. Kota-kota besar lah ya. Iya. Terutama buat kelas menengah lah. Iya betul. Yang memang gak ada bersubsidi, mau ngambil rusunawa juga nggak bisa ya kan, karena udah katanya kemahalan. Mau ngambil apartemen yang premium juga nggak mampu. Mau nyewa apartemen mahal gitu, bukan punyanya sendiri kan gitu. Kayak subsidi juga mungkin dulu bisa sih kayaknya saya mikir di akal-akal gitu, ngomongin aturannya itu kayaknya masih bisa gitu. Tapi lokasinya ya selalu di lokasi-lokasi aneh itu kayak gitu ya. Begitulah. Bagi saya kayaknya ini bukan kehidupan untuk saya kayak gitu. Memang begitulah fakta realita. Jadi kesimpulan untuk Mas Andi ini buat pesan-pesan lah ibaratnya buat pemegang kebijakan di Pemprov DKI ini apa terkait masalah urban ini kan termasuk urban kan, terkait penghunian gitu. Gimana tanggap apa kesimpulan dari Mas Andi sendiri? Iya, kalau saya mikir ini aja sih perlu mempersimpel pola pikir aja gitu. Sebenarnya solusi ini udah ada kayak gitu. Tinggal kita mau menggunakan solusi ini atau enggak gitu kan sebenarnya. Nah itu aja sih, soalnya solusi-solusi yang kadang ada itu terlalu ribet, ya betul, rumit sekali sampai ya kadang kami nggak nyampe ke situ kayak gitu dan akhirnya bukan jadi solusi malah jadi masalah baru gitu. Tapi kalau kita mempersimpel pola pikir kita, tak pikir solusi itu akan ada di depan mata dan ya seperti ini contohnya kayak gitu. Ini tinggal di copy paste aja, kami cukup senang sekali gitu. Gitu. Ibaratnya ada yang punya tanah ya, bikin ini koperasi, ya tanah nggak hilang, penghuni masih dapat pemasukan ya. Iya betul. Terus gitu. Penghuni juga senang gitu dengan harga yang layak juga. Iya. Oke, terima kasih Mas Andi atas waktunya. Mas Andi. Kita ngobrol lagi. Oke.